Nah, jadi di video kali ini saya pengen ngebahas lagi itu apa sih fungsi dari arus pada kolom koi dan apa fungsi dari oksigen untuk kolam koi itu sendiri. Oksigen itu biasanya berupa seperti gelembung-gelembung yang ada di kolam itu ya. Bisa menggunakan aerator atau bisa menggunakan dari tembakan dari mesin air kolamnya langsung ke kolam. Kalau saya menggunakan seperti ini. Nah, jadi waktu saya masih menggunakan kolam terpal, kolamnya itu bisa dibilang seperti minim arus dan juga minim oksigen ya. Jadi ikan waktu itu lebih banyak berada di dasar kolam. Bisa dibilang seperti ikan itu sering parkir seperti ini. Nah, jadi itu ikannya saya waktu pertama-pertama pelihara ya koinya itu masih ukuran sekitaran apa ya, masih kecil lah, sekitar sebesar ini. Ya paling besar tuh selebihnya dari sebesar ini, sebesar jari lah. Sampai sekarang itu alhamdulillah setelah saya menggunakan arus dan memperbesar pompa kolamnya untuk tembakan di arusnya. Kemarin saya sempat menggunakan dua mesin besar, tapi itu minusnya itu pada listrik ya, yang lebih boros lah karena sama-sama besar wattnya. Jadi saya memilih untuk menggunakan satu mesin saja yang saya fungsikan untuk dua. Itu untuk mengalirkan air ke kolam kembali dan juga untuk menjadikannya seperti tembakan untuk arus, dan disitu juga bisa terdapat gelembung-gelembung oksigennya. Nah seperti ini. Seperti itu kira-kira. Jadi sebenarnya ada cara lain untuk membuat gelembung oksigennya ini dan juga arus. Ada juga yang teman-teman lain menggunakannya di dalam kolamnya, itu arus pada bawah kolam, dan ada juga arus untuk di atas. Tapi berhubung saya cuman pengen menggunakan satu mesin ya, jadi seperti ini. Saya menggunakan satu mesin, saya langsung tembakan ke kolam, jadi lebih hemat ya untuk biaya listriknya. Atau bisa juga teman-teman menggunakan venturi seperti ini. Nah, jadi fungsinya ini yang lubang itu jika ditutup maka yang keluar hanya arus saja. Tapi kalau tidak ditutup maka itu berfungsi dua, yaitu pertama untuk arus dan juga untuk gelembung. Jadi ada dua fungsi teman-teman sekalian. Atau teman-teman sekalian juga bisa menggunakan satu lagi itu alat ya, tapi ini biasanya untuk arus ya, yaitu wave maker seperti ini. Nah, jadi untuk wave makernya ini biasanya untuk membuat arus ya pada kolam, bisa arus pada bawah kolamnya atau untuk arus di atas. Nah, jika digunakan di atas itu bisa juga untuk menghasilkan gelembung, tapi takutnya panas ya kalau di bagian atasnya itu tidak terendam air. Biasanya ini lebih bagus untuk digunakan untuk membuat arus pada bawah kolam koi. Nah, jadi ini teman-teman tahu kan, biasanya ini palem ini itu berada di samping kolam ya. Tapi entah kenapa itu bisa jatuh ke dalam kolamnya ini. Seharusnya ini kan hitungannya kalau seandainya untuk kucing atau gimana, tidak mungkin bisa jatuh kan ke bawah kolamnya. Tapi ya kita berpikir positif aja, entah angin entah apa. Ya pada saat saya balik ke rumah ini ya palemnya udah di dalam kolam. Jadi kolamnya itu sedikit butek ya. Bisa teman-teman lihat ini airnya lumayan butek. Tapi ya nggak apa-apa lah, mau tahu kucing, kita berpikir positif saja. Walaupun dalam hati sih kesel, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi videonya sampai di sini saja, dan jangan lupa dinantikan video-video selanjutnya.
Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe jika teman-teman suka. Terima kasih. Assalamualaikum.